Oasis Call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga PWI-LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, Klaners, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini pembahasan Bisikan Roma adalah khusus mengenai Wali Songo. Artinya Wali 9. Aulia Utis'ah. Nah, oleh karena itu untuk lebih mengetahui siapakah Wali Songo ini, saya telah mengundang Ketua 1 PWI-LS, yaitu Gus Mogi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Punten nama lengkapnya siapa Gus? Tubagus Mogi Nur Fadil Satya. Baik Gus Mogi, Tubagus Mogi. Antum di PWI-LS sebagai Ketua 1. Ketua 1. Baik, Tubagus Mogi, bahwa pemirsa khususnya umat Islam Indonesia tentunya ingin mengetahui serba-serbi tentang Wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama, kira-kira bisa diceritakan serba-serbi lah Baik. mengenai Wali Songo itu. Baik, insya Allah. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang sudah kesempatan diberikan. Jadi saya sampaikan juga, emang kalau Wali Songo ini kalau dibilang sebagai penyebar yang pertama mungkin kurang pas. Karena beliau-beliau ini di abadnya abad 14-15, tapi sebagai yang paling awal sukses dalam penyebaran dakwah Islam se-Nusantara. Arti kata bukan yang paling awal, tapi yang paling sukses. Nah, kalau kita lihat sendiri Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, tentu yang pertama kali Islam masuk di Nusantara ada yang dari Aceh, selain Mekah. Dan bahkan di Baros juga sudah ada Islam masuk dari abad 8, 9. Jadi di masa-masa sahabat dan tabiin juga sudah ada yang masuk. Tapi penyebarannya belum ekspansif, hanya di sebagian tempat saja. Memang paling awal tuh Aceh, makanya kita sepakat Aceh merupakan serambi Mekah. Nah, tapi Nusantara di masa lalu itu sentral kekuasaannya di Pulau Jawa. Jadi ada Majapahit yang menjadi sentra kekuasaan di masa abad 14 itu. Nah, Di Sumatera kan ada Sriwijaya. Sriwijaya juga ada. Jadi emang ada pusat-pusat kekuasaan ini kan, kalau di Nusantara ini ada dua yang besar, Sriwijaya dengan Majapahit. Kalau Sriwijaya lokasinya di Sumatera bagian selatan. Nah, Islam waktu itu di Sumatera bagian Aceh itu kan utaranya. Betul. Nah, jadi kalau masalah Perlak, udah gitu Pasai, Aceh Darussalam. Tapi kalau Sriwijaya yang masih non-muslim di masa lalu, dalam kajian sejarah itu ekspansinya lebih luas. Artinya Islam bertahap untuk bisa berkembang di Nusantara hingga akhirnya alhamdulillah umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Betul. Nah, peran dakwah ulama yang sehingga umat Islam terbanyak di Indonesia, di dunia ini ada di Indonesia, itu adalah peran jasa Wali Songo yang berhasil mengembangkan ekspansi dakwahnya sehingga umat Islam terbanyak di dunia di Indonesia. Sebentar Gus. Tadi dinyatakan bahwa Wali Songo bukan penyebar Islam pertama. Tetapi jauh sebelum itu dari abad ke-8, Wali Songo abad ke-14 ya. Ya. Nah, sementara abad ke-8 sudah masuk Islam di Pasai, di Sumatera, Perlak dan sebagainya. Itu dari mana Islam masuk ke Pasai itu? Baik. Jadi ada yang masuk dari Arab langsung, ada yang masuk dari Persia. Nah, itu yang utama masuk dari sana. Kemudian nanti tentunya karena Islam ini berkembang, nanti juga kemudian ada yang pedagang-pedagang Islam yang dari Gujarat. Nah, untuk Wali Songo ini yang perlu disampaikan juga,
ternyata berdasarkan kajian lebih lanjut ada namanya ulama yang memang datang melalui pelayaran dagang Gujarat, tapi secara silsilah ada dua muasal utama. Ada yang dari Maghribi Maroko, ada yang dari Samarkand Uzbekistan, dan bukan dari Yaman. Oh, Tapi di masa-masa tertentu kita sempat husnuzon, seakan-akan Wali Songo itu dari Yaman. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurillah setelah ada kajian mendetail, kita menjadi tersadarkan ternyata pernah ada ulah oknum-oknum tertentu yang tak bertanggung jawab berupaya membelokkan sejarah dan silsilah Wali Songo seakan-akan keturunan Yaman. Seakan-akan keturunan Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Bahkan juga beberapa ada yang sempat mau membelokkan ke Bin Yahya, salah satu oknum-oknumnya ada gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita mengkaji data literatur yang lebih tua, lebih primer, data internal dan bisa dikolaborasikan dengan data eksternal, dan alhamdulillah juga beberapa sudah mendapatkan isbat nasab dari nakib negeri muasal, sehingga alhamdulillah jelas Wali Songo bukan dari Yaman, tapi dari sebagian dari Maroko, sebagian dari Samarkand Uzbekistan. Dan ini juga menarik Om Haji Roma karena terkait dengan tradisi torikoh yang berkembang di Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, Wali Songo ini adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Nah, sehingga andai kata mereka ini keturunan Ba'alawi muasal Yaman, tentu yang dibawa adalah torikoh Ba'alawiyah. Tawasulannya kepada mungkin Fakih Muqaddam atau Ubaidillah atau Ahmad bin Isa yang versi mereka nyambungnya ke sana. Tapi ternyata terbukti tidak sama sekali. Jadi kalau yang dari jalur Maghribi Maroko, Syekh Abdul Qadir Jilani ya. betul. Nasabnya atau ininya sanad torikoh dan sanad keturunan silsilahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dari Irak pindah ke Maroko, dari Maroko atau Maghribi pindah ke Nusantara, itu membawa torikoh Qadiriyah, membawa torikoh Syaziliyah, Naqsabandiyah. dan Rifaiyah. Nah, Samarkand Uzbekistan baru membawa torikoh Naqsyabandiyah, Syatariyah, Kubrawiyah. Jadi ada dua muasal ini yang turun-temurun berkembang di Nusantara. Sehingga keluarga Wali Songo jelas bukan keturunan Ba'alawi, jelas tradisi torikohnya juga bukan ke Ba'alawi, bertawasulnya pun juga tidak kepada Ba'alawi, tapi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanil Aulia yang berasal dari Irak. Paham nggak? Ya udah, assalamualaikum. Ya, karena selama ini bahwa seperti sahabat saya nih, Muhammad Rizik Syihab, dengan menggelegar kan mengatakan Wali Songo itu Ba'alawi gitu. Ternyata bukan. Begitu di tracing ya, secara historis dan ilmu nasab begitu ya. Betul. Ini ada artinya bahwa klaim ini bukan klaim sepihak artinya kan. Bukan. Bahkan ini Artinya, ada sejarahnya juga Om. Dulu memang kami sebagai warga NU tentunya ya. ini kan biasa klaim ini kan biasa banget asal klaim aja gitu kan. Betul. Nah ini apa nggak mengklaim juga bahwa Wali Songo? Insya Allah bukan, karena insya Allah bukan sebagai klaim sepihak, tapi bahkan juga sudah ada isbat atau pengakuan dari nakib negeri muasal. Nah, ini yang arti kata kalau misalkan Wali Songo dulu kami sebagai warga Nahdiyin, keturunan misalkan keluarga Wali Songo, ya husnuzon kepada para kiai kita, kepada para habib, seakan-akan kan mereka klaim sebagai cucu Nabi. Nah, kalau dulu tentu kita pakai husnuzon praduga tak bersalah karena belum ketemu bukti. Jadi kita ada penyampaian mereka cucu Nabi, bahkan ada yang berkerabat dengan keluarga Wali Songo, ya kami husnuzon. Nah, kemudian disampaikan bahwasanya Wali Songo itu keturunan Ba'alawi, dulunya kita husnuzon. Nah, kenapa husnuzon? Karena memang nasab atau silsilah Wali Songo ini ada beberapa versi. Nah, dulu kami husnuzon kepada versi Yaman karena seakan-akan silsilah itu menjadi lebih lengkap dengan versi mereka. Nah, sehingga seakan-akan ini lebih masuk akal dari sanad generasinya. Awalnya demikian. Nah, sehingga ketika, dan bahkan itu sudah tercatat dalam kitab nasabnya Ba'alawi, yang kita husnuzon ketika dulu itu, Om Haji. Apa Berkotul Musiqah itu? Syamsul Zohiro sama Khidmatul Asyiro. Kalau untuk Wali Songo, itu ada dimasukkan ke dalam data mereka. Udah dapat juga syarah dari Habib Dia Sahab. Jadi ada Habib Dia Sahab,
tercatat dalam Syamsul Az-Zohiro, dalam Kitab Masiro, ada buku datanya. Kami pun husnuzon zaman dulu itu. Dan memang data yang mereka ini kan, kami juga temukan salah satu manuskrip versi yang ke Ba'alawi. Tapi ini belum dikaji dengan perbandingan data manuskrip internasional nasional yang lainnya. Nah, dulu kami sempat husnuzon. Bahkan dulu kami juga menyangka Wali Songo memang keturunan Ba'alawi, keturunan Ubaidillah, keturunan Muhammad Suhaib Mirbad. Dulu kami sepakat. Artinya husnuzon, sepakatnya untuk berprasangka baik karena belum ketemu bukti data. Praduga tak bersalah. Nah, tapi suatu ketika namanya penemuan data ini kan kita de facto dan de jure. Nah, kalau de facto itu genetik, de jure data tertulis. Jadi ketika di tahun 2021 ternyata sudah ada penelitian tes DNA. Nah, itu secara de facto terbukti Ba'alawi bukan cucu Nabi dan Wali Songo bukan ke Ba'alawi. Nah, ketika hal itu terjadi, kita menyesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31 yang pernah terjadi tahun 2004 bahwasanya ini hasilnya Muktamar itu adalah hasil tes DNA bisa membatalkan ilhak nasab tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Tapi kalau untuk membatalkan bisa. Arti kata dari hasil tes DNA yang kami ketahui di tahun 2021 sebelum polemik itu ramai di 2023, artinya kami sudah menggunakan kaidah hasil muktamar ini bahwasanya hasil tes DNA Ba'alawi membatalkan ilhak nasabnya kepada cucu Nabi. Dan untuk Wali Songo batal sebagai jalur ke Ba'alawi karena hasil tes DNA-nya berbeda, peta genetik migrasi leluhurnya juga berbeda. Jadi setelah ada sampel keluarga Wali Songo yang juga tes DNA, tidak family matching genetik dengan Ba'alawi, bahkan tapi ada family match genetik dengan para Said-Said asli yang memang berhaplogrup J dan memiliki kode-kode SMP genetik kepada keturunan Rasulullah. Nah, sehingga ketika hasil penemuan ini kita ketahui bertahap, kami sampaikan kepada Kiai Madin Usman Al-Bantani, kepada yang dan lain-lain lah, sehingga akhirnya kajian ini semakin mendalam. Sebentar Gus. Sorry saya potong. Antum tadi bilang kan sebelumnya katakanlah keluarga Wali Songo berhusnudzon bahwa Ba'alawi ini artinya Wali Songo ini ada dari Ba'alawi. Dan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Dulu kita berhusnuzon seperti itu. Nah, kemudian antum tadi mengatakan bahwa pertama telah ditemukan manuskrip ya. Maksud saya pengetahuan bahwa ternyata Wali Songo ini bukan dari Ba'alawi, apakah sebelum ada penelitian dari Kiai Imad Dunia apa setelahnya? Sebelumnya kita sudah tahu ada berbagai versi, tapi kita belum bisa yakin karena belum ada de factonya. Nah, setelah de factonya keluar, kami semakin Maksud yakin. Saya, penelitian ini sebelum ada tesis Kiai Imad apa sesudah? Kalau saya sudah tahu sebelum tesis Kiai Imad. Justru kami berjuang bersama. Saya sampaikan kabar juga kepada Kiai Imad. Kiai Imad meneliti lebih detail dan membuat kajian tertulis menyampaikan kepada publik. Kalau saya dengan Kiai Imad sudah lama kenal. Jadi sebelum ada PWI, saya dengan Kiai Imad satu organisasi di Robitoh, Babat, Kesultanan Banten. Nah, jadi berarti Anda menemukan dulu silsilah dari Wali Songo, kemudian Anda serahkan kepada Kiai Imad seperti itu? Iya, dan juga tentang hasil tes genetik yang sudah terjadi sampel di Family Tree DNA. Artinya turunan Wali Songo sudah ada yang tes DNA? Sudah ada yang tes DNA, cuma perlu diketahui juga kalau untuk keluarga Wali Songo, kita tidak berfaham seperti Ba'alawi yang harus patrilineal garis laki. Kalau di kita bilineal, bisa garis laki, bisa garis perempuan. Kita tidak rasis, kita merangkul semua. Yang penting memang ada datanya dan memang ada itu adalah family match genetik. Dan juga ada peta genetik migrasi leluhur, juga ada kode SNP, sehingga kami yakin memang Wali Songo bukan ke Ba'alawi karena tidak family match genetik, dan juga ternyata data dari de jure tertulisnya memang ketemu yang lain-lain, dan ini yang data yang versi lain sudah mendapatkan pengakuan daripada nakib negeri muasalnya. Nah, jadi misalkan kita tadinya ada versi Wali Songo keturunan Yaman, versi keturunan Maroko, versi keturunan Uzbekistan yang mengarah ke Irak. Nah, awalnya kita khususnya versi Yaman. Tapi di versi Yaman ini sendiri, para Ba'alawi pun terbagi dua. Jadi kalau Robito Alawiyah misalkan zaman dulu menyatakan mengakui Wali Songo itu ke Ba'alawi.
tapi Narobito tidak punya data untuk keturunan Wali Songo ke bawah. Sehingga Robito Alawiyah tidak bisa mendata keluarga Wali Songo. Itu kalau Robito Alawiyah. Nah, Ba'alawi juga memiliki organisasi lain namanya Nakobatul Asrof Al-Kubro. Ini juga merupakan mantan pengurus di Maktab Daimi Robito Alawiyah yang bikin organisasi sendiri. Ada Habib Ali Zainul Abidin Assegaf sama Habib Ali Din Assegaf. Nah, kalau mereka ini lebih keras dan menjadi sumber fatwanya oleh Bahar bin Smith. Di sana mereka menyatakan nasab keluarga Wali Songo Asmatkan itu tertolak. Tertolaknya dengan dasar yang mereka sampaikan dan kemudian nantinya kami kembalikan kepada mereka bahwasanya nasabnya tertolak karena tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Nah, itu klaim mereka. Nah, jadi kalau dari Wali Songo versi Robito Alawiyah masih ke Ba'alawi, kalau di Nakobatul Asrof mereka sudah mulai menyatakan Wali Songo bukan ke Ba'alawi. Nah, dan juga seakan-akan nasabnya nggak jelas. Nah, kemudian Bahar bin Smith mengkombinasikannya. Jadi kalau Bahar bin Smith untuk Wali Songonya ngikuti Robito Alawiyah, bahwasanya itu memang keturunan Ba'alawi, tapi keturunan itu Wali Songo tidak ada keturunannya sama sekali. Putus. Karena Bahkan ada nasabnya perempuan. nggak jelas. Ya. Nah, dasarnya Bahar dari surat Robito Alawiyah sama Nakobatul Asrof. Jadi artinya mereka ketika menyampaikan kepada publik bahwasanya Indonesia itu Nusantara, kalau tidak ada jasanya Habaib, Ba'alawi, orang-orang masih menyembah pohon, masih menyembah batu. Nah, ketika mereka menyampaikan itu, mereka membawa Wali Songo sebagai bagian daripada kalangan mereka. Gitu. Padahal Wali Songo bukan Ba'alawi dan mereka tidak berjasa dalam mengislamkan Nusantara. Karena masa kedatangan Ba'alawi di masa penjajahan Belanda. Ketika sudah ada yang sudah Muslim. Tahun 18, abad 18. Abad 18-an. Bahkan dijadikan agen Belanda untuk memecah belah umat. Nah, jadi ada misalkan kiai-kiai Nusantara atau sultan di Nusantara berfatwa untuk melakukan perang pada Belanda, kepada penjajah, mereka diinikan untuk mengcounter itu supaya jangan mau perang sama penjajah. Karena para Habib aja nih orang-orang Islam cucu Nabi saja bekerja sama dengan mereka nggak terlalu jahat kok. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama bahwa sekarang ini setelah dulu berhusnudon Betul. kepada katakanlah bahwa Ba'alawi adalah Wali Songo atau sebaliknya, kapan ada koreksi bahwa akhirnya meyakini bahwa ternyata Ba'alawi ini bukan Wali Songo bukan Ba'alawi. Iya. Itu momentumnya kapan dan seperti apa? Baik. Penelitian penelusuran itu. Baik. Jadi sebelumnya sebelum ada PWI Ya, itu tadi ada nama organisasi namanya NAAT, Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Nah, jadi saya menjadi anggota pendiri juga di NAAT tuh di tahun 2019. Nah, itu di NAAT itu sudah awal penelusuran tentang silsilah Wali Songo versi non Ba'alawi. Nah, kita saat itu belum menganggap Ba'alawi itu bukan cunabi. Itu nanti baru di tahun 2021-2022. Tapi di masa itu kita sudah tahu, oh ternyata Wali Songo ini dalam data internal manuskrip Nusantara bukan ke jalur Yaman, tapi ke Maroko. Nah, kita mencoba mengkonfirmasi, karena dalam ilmu nasab itu kan kita, kalau misalkan contoh ada orang Jogja tinggal di Jakarta, dia untuk mengecek sistemnya benar sebagai keturunan Jogja, perlu mengkonfirmasinya kepada Keraton Jogja. Karena negeri muasal sisanya dari sana. Nah, demikian juga keluarga Wali Songo pernah dikatakan keturunan Yaman. Tapi kok di jalur Yaman kayak Nakobat Asrof menolak. Nah, data internal sejarah yang lain ke Maroko ini coba kami tanyakan atau kami konfirmasi kepada pihak Maroko. Ternyata ada kesesuaian data antara data internal Nusantara dengan data eksternal dari Maroko. Ternyata memang ada ulama dari Maroko yang pindah ke Nusantara. Nah, itu menurunkan Sunan Giri dan Sunan Kudus, juga Sunan Gunung Jati yang pertama Sedatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati yang ketiga Abdurrahman Al-Qadiri Atas Angin. Itu yang dari jalur Maroko sudah kami ketahui sejak tahun 2019. Nah, kemudian untuk jalur yang lain, memang ada data Nusantara itu Al-Husaini. Nah, Al-Husaini ini baru kita trace memang keturunannya jalur Samarkand Uzbekistan. Tapi kita belum menemukan data detailnya, di masa itu belum. Tapi di masa-masa itu kami sudah merujuk kepada bukunya Atlas Wali Songo almarhum Kiai Agus Sunyoto, yang merupakan juga almarhum ini juga ulama NU di Les Bumi.
Nah, beliau dalam buku Atlas Wali Songo di halaman 70 itu juga menyampaikan memang ada versi Wali Songo keturunan Hadramaut Yaman. Nah, tapi diteliti perbandingan data sumbernya oleh sejarawan lain Martin van Drunessen, itu dianggap yang lebih otentik data Nusantara dibandingkan data Hadramaut ini. Karena data Hadramaut ini tidak ketemu komparasi yang pas antara data, bahkan di antara Balawi sendiri ada yang menolaknya. Nah, sehingga di halaman 70 itu dinyatakan dalam Atlas Wali Songo yang lebih otentik data Nusantara. Di halaman 73 dinyatakan memang ke jalur yang beberapa itu ke jalur Samarkand Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Makanya termasuk datanya data Babat Cirebon yang digunakan almarhum Kyai Gus Nyoto dan juga data Babat Tanah Jawi. Misalkan ayahnya Sunan Ampel adalah Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand Uzbekistan, bukan dari Yaman. Nah, inilah yang menjadi titik awal kita untuk meneliti untuk jalur Uzbekistan, dan Thoriqah juga jelas. Tapi untuk sanad silsilahnya ini dikonfirmasinya oleh Nakib Irak yang keturunan daripada Musa Al-Kazim itu baru di tahun 2023. Nah, akhirnya disitulah kita semakin yakin. Artinya kita sudah di tahun-tahun 2022 ya, atau 2021-22 ketika kita menemukan hasil tes DNA tersebut, kita sudah tahu nih Wali Songo bukan ke Balawi. Tapi untuk de jure-nya kita harus mengkonfirmasi kepada Nakib negeri muasalnya. Nah, ketika data Nusantara itu untuk jalur yang Al-Husaini itu sesuai dengan data tinjauan kritis Sajarah Banten, data Sajarah Banten, data dari Cirebon, data Mertasinga, data Keprabon, data Madura. Itu untuk jalur Al-Husaininya merujuknya kepada nama Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq. Nah, bahkan salah satu data yang awal-awal mulai ada pembelokan ke Ba'alawi itu di bawahnya ada nama Ba'alawi, tapi di atasnya itu tidak melalui anak Ja'far Shodiq yang bernama Ali Uraid. Andai kata Wali Songo itu betul keturunan jalur Ba'alawi, mestinya kepada Ali Uraid bin Ja'far Shodiq. Tapi data ini masih ada data yang sifatnya kontradiksi penggabungan data. Di data anaknya Ja'far Shodiq bernama Kasim Al-Malik yang lebih dekat dengan nama Musa Al-Kazim, tapi di bawahnya ada Ba'alawinya. Nah, ini merupakan data Carita Purwaka Caruban Nagari abad 18 yang kami temukan nih awal-awal data Nusantara mulai disusupi oleh oknum Habib Ba'alai Maslaman. Jadi jalur Al-Kaziminya ada, tapi dicangkoknya gabungan dengan Ba'alawi. Padahal kalau murni Ba'alawi mestinya tidak lewat nama Kasim Al-Malik atau Musa Al-Kazim, tapi Ali Uraid. Kalau versi tersebut betul. Tapi artinya leluhur Nusantara dulu punya riwayat kepada Musa Al-Kazim, tapi karena ada Habib atau cucu Nabi yang mereka husnuzoni, datanya kemudian sama-sama diadopsi. Nah, tapi alhamdulillah dengan penemuan hasil tes genetik, jadi kita data de facto, data de jure, dan data de jurenya pun juga sudah mendapatkan kesesuaian dari Nakib negeri muasal. Yang dari Musa Al-Kazim sudah dapat pengakuan daripada Sayyid Ali Al-Musawi Irak, yang dari Maroko juga ada Said Adnan, itu sudah ada kesesuaian data. Nah, bedanya dengan Ba'alawi, ketika Ba'alawi ini mengaku di Yaman ini pindah keturunan daripada Said Ahmad bin Isa Irak, nyatanya, faktanya, data mereka kontradiksi dengan data negeri muasal Irak. Karena data negeri muasal Irak, Ahmad bin Isa itu anaknya hanya 3, hanya Muhammad, Ali, dan Hussein saja, tidak ada Ubaidillah. Dan selain datanya itu kontradiksi dengan data negeri muasal, secara penjamanan juga bermasalah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, nasab Wali Songo pernah dikritik tidak ada data otentik dari ahli nasab terdahulu. Nah, sedangkan ini kita balikkan kepada Ba'alawi, justru nasab mereka yang tertolak. Karena Ba'alawi baru mulai mengklaim sebagai cucu Nabi keturunan Said Ahmad bin Isa baru di abad 9 Hijriah oleh Ali Asakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musikoh. Sedangkan Ahmad bin Isa hidupnya di abad 4 Hijriah. Nah, data dari abad 4 sampai dengan abad 8 tidak ada data otentik dari ahli nasab di abad 4 sampai 8 yang mendata Ahmad bin Isa punya anak Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah, itu nggak ada. Sehingga dengan kaidah ilmu nasab Ba'alawinya sendiri, nasab mereka tertolak. Nah, jadi kita menggunakan kaidah mereka, kita kembalikan. Dan juga termasuk DNA. DNA itu awalnya menggunakan kan Habib Rizik. Menyampaikan kepada khalayak ketika ada rambut Nabi, tes DNA itu bisa menjadi bukti pendukung. Nanti yang DNA-nya Nabi kemana, yang aku cucu Nabi kemana, gitu. Kemana. Jadi sifatnya sebenarnya perjuangan kita itu sifatnya defensif.
mereka duluan yang menginginkan keluarga mengganggu atau mengusik keluarga Wali Songo, tapi akhirnya senjata yang mereka kenakan kepada keluarga Wali Songo, alhamdulillah ternyata berbalik kepada mereka. Wali Songo alhamdulillah secara tes genetik juga ada kesesuaian, secara de jure tertulis ada kesesuaian data internal Nusantara dengan data eksternal negeri muasalnya. Sehingga yang menjadi masalah justru ke mereka, bukan ke keluarga Wali Songo. Secara genetik mereka bermasalah, haplogrupnya G bukan J. Secara data otentik ahli nasab, justru mereka inilah yang nasabnya tertolak. Karena data mereka di abad 9 kontradiksi dengan data abad 4 sampai dengan 8 dari ahli nasab terdahulu. Misalkan Zaifaruddin Rozi dari kitab Sejatul Mubarakah abad 6 yang kontradiksi dengan data abad 9. Nah, dalam kaidah ilmu sejarah, kalau data sekunder di masa kemudian kontradiksi dengan data primer yang lebih tua masa sejaman, maka yang salah pasti data sekunder. Nggak bisa kebalikannya. Gitu. Nah, begitu juga kalau misalkan kaidah ilmiah ilmu nasab, kalaulah tidak sesuai antara data eksternal yang dengan data negeri muasalnya, pasti salah. Kayak misalkan ada orang ngaku keturunan Jogja, dia harus mendapatkan pengakuannya dari kekancingan Keraton Jogja. Tidak bisa mendapatkan pengakuan dari kerajaan lain di Nusantara. Misalkan ngaku Jogja, tapi kok yang mengakui husnuzon dari Papua, dari Makassar, dari Sunda, dari Aceh, itu nggak nyambung. Nah, jadi kalau Ba'alawi mengklaim dapat pengakuan dari ulama Mesir, ulama manalah, Timur Tengah kan banyak. Selama tidak dapat isbat nasab dari nakib kabilah Ahmad bin Isa di Irak, maka pengakuan husnuzon dari ulama-ulama Timur Tengah yang lain, dari Mesir kek, dari Afrika kek, apa dari Turki kek, tetap tidak menjadi bagian daripada kaidah ilmiah ilmu nasab karena bukan dari negeri muasalnya. Kan Ba'alawi ngaku Yaman ini keturunannya dari Ahmad bin Isa Irak. Nah, mereka nggak bisa minta pengakuannya malah dari Mesir atau misalkan dari Syam, dari Suriah, dari Turki, itu nggak nyambung. Sama kayak misalkan orang ngaku keturunan Jogja, ya harus dapat pengakuan dari keturunan Jogja, bukan dari Makassar, Banten, Cirebon. Itu nggak nyambung gitu. Nah, termasuk yang genetik kabuan daripada genetik. Jadi ada hal yang sebetulnya memastikan ya, bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, itu dari nama-nama Wali Songo. Itu nggak ada marga-marga, misalnya Al-Atas, Al-Idrus, Al-Habsyi, itu nggak ada. Seandainya Wali Songo ini dari kelompok Ba'alawi, pasti Sunan Ampel tuh ada Al-Atas, Sunan Giri, Al-Idrus, kemudian Sunan Gunung Jati, Al-Al gitu kan. Ini nggak ada. Itu sebetulnya contoh konkret, bukti konkret bahwa mereka bukan Ba'alawi. Dan terkait tadi saya sampaikan bahwasanya Wali Songo ada yang keturunan Uzbek, itu ada kesesuaian gelar, misalkan gelar Mahdum. Ya, Jadi Mahdum. Wali Songo itu ada yang menggunakan gelar Syarif, ada yang menggunakan gelar Mahdum. Nah, itu Syarif Hidayatullah, bukan Habib Hidayatullah, bukan. Ya, ada Sunan Bonang, Maulana Mahdum Ibrahim. Nah, jadi artinya Maulana Mahdum Ibrahim Al-Habsyi. Dari sana kan jelas banget, jelas pakai banget. Jadi nggak usah ditulis. Sebetulnya sih nggak perlu itu. Dan tidak ada kata-kata Yamani, Hadrami, nggak ada. Adanya Maulana Maghribi, ada Ibrahim As-Samarkandi. Jadi semakin jelas. Samarkand dan negara. Subhanallah. Jadi kebenaran itu jelas, kebatilan itu jelas sebetulnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang kaum Ba'alawi ini berusaha sekuat tenaga untuk tetap eksis di Indonesia ini sebagai turunan Nabi ya. Betul. Karena dengan turunan Nabi ini, dengan label itu, dia bisa mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari umat Islam Indonesia. Nah, ketika hal ini dikritisi, mati-matian mereka pertahankan. Nah, sebetulnya sampai saat ini belum ada antara Naat, kemudian dari khususnya Wali Songo, Terah Wali Songo,
Belum ada dialog dengan Rabithah Alawiyah sebenarnya. Ya, jadi belum. Jadi sebenarnya kan ketika ada di tahun 2023, kami dengan Kiai Imad, dengan Kiai Syarif Rahmat, itu sudah membuat seminar kajian di UIN Syarif Hidayatullah. Yang mau dikaji di situ adalah kalau bagian saya menyampaikan kajian bahwasanya Wali Songo itu bukan Kebalawi. Kalau Kiai Imad mengkaji bahwasanya Balawi bukan Tsunabi. Iya, iya. Nah, juga Profesor Anhar Gonggong ketika itu menyampaikan tentang melurusan sejarah-sejarah yang diklaim bahwasanya Balawi berjasa dan lain-lain ternyata tidak betul. Dan waktu itu Dr. Sugeng di masalah kajian genetiknya. Nah, jadi bagian pernasapan dari tahun 2023 kami sudah mengundang Robito sebenarnya untuk ikut hadir di seminar tersebut, tapi tidak hadir. Gitu. Jadi artinya bukannya kami yang tidak mau menginikan, tapi kami tetap menyampaikan lewat publikasi. Karena terkadang pertemuan-pertemuan dengan itu malah bisa menjadi benturan di publik, sehingga kita memang lewat gerakan seminar, kajian ilmiah, dan juga publikasi lewat media sosial seperti ini, juga untuk meluruskan kesalahpahaman yang ada. Termasuk juga dari Naat sendiri, tahun 2025 lalu, sudah mengundang nakib dari Maroko, dari Pakistan, itu sudah nakib itu sudah diadakan pengacara untuk menyampaikan Wali Songo bukan Kebalawi, gitu. Sudah ada gitu. Tapi emang di acara tersebut kalau untuk Naat tidak dalam rangka untuk mengomentari nasab Balawi. Nah, jadi kalau untuk perjuangan yang nahi mungkar kepada Balawi itu PWILS. Kalau Naat fokusnya adalah untuk menghimpun keturunan Wali Songo, tapi juga sudah menyampaikan dapat konfirmasi dari nakib negeri muasalnya, dari nakib Pakistan, nakib Maroko, memang Wali Songo jalurnya ke sana, bukan ke Balawi muasal Yaman. Ya, ya, ya. Ya, pemirsa, bahwa memang polemik nasab ini sampai sekarang belum tuntas ya. Walaupun di mana-mana katakanlah kepercayaan umat kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu sudah jauh merosot ya. Kita melihat di mana-mana bahwa umat mulai banyak tercerahkan. Ya insya Allah ini ya, saya rasa by the time akan terjadi ya, satu keyakinan yang menyeluruh saya rasa. Tapi sebagaimana kata Kiai Imad ya, mengenai Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan, itu selama 500 tahun Nabi Isa alaihissalam diyakini sebagai anak Tuhan. Surah was-istifadah ya. Viral bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan atau Tuhan. Itu 500 tahun dunia manusia mengaku itu. Sebelum Rasulullah turun. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun membawa al-Islam, diantaranya menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah putra Maryam, ibnu Maryam. Dengan surah Al-Ikhlas itu dijelaskan bahwa lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tercerahkanlah manusia. Tapi itu pun nggak semua kan. Sampai sekarang masih banyak yang meyakini bahwa tetap aja Isa itu putra Allah. Padahal sudah ada pencerahan dari Rasulullah SAW. Sama juga dengan kasus Ba'alawi di Indonesia. Dengan tesis Kiai Imaduddin ya, bahwa secara ilmiah analisa dari ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA, filologi terbukti itu bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Banyak yang tercerahkan, tapi banyak aja yang kekeh. Sama juga tadi Yesus Kristus itu. Di samping sudah banyak yang tercerahkan, tapi tetap ada yang masih kekeh Yesus anak Tuhan. Nah, begitu juga kasus Ba'alawi di Indonesia ini. Jadi yang penting bahwa saya rasa apalagi yang selalu saya utarakan, tetap harus waspada karena mereka punya agenda. Kalau mereka tuh mengklaim dirinya sendiri, kami turunan Nabi, untuk dirinya sendiri, it's okay.
Tapi ketika dia propagandakan ini, bahwa orang harus mengakui ini, dan dengan itu ada kerugian-kerugian secara akidah ya. Begitu disebarkan itu kan dia melakukan khurafat-khurafat. Itu disiarkan. Kemusyrikan itu disiarkan. Maka muncullah kewajiban umat Islam untuk menjaga akidah umat Islam dan menjaga Indonesia dari rencana-rencana mereka itu. Maka muncullah bukan partai Wali Songo nih, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, karena dalam rangka mencegah rusaknya akidah umat Islam, mencegah dikuasainya Indonesia oleh mereka. Nah, ini perjuangan yang tidak boleh berhenti. Baik, barangkali last statement dari Ketua 1 PWI, LS. Monggo, Gus. Terima kasih. Ya. Jadi kami baik dari keluarga PWI-LS atau baik keluarga Tunan Wali Songo atau pecinta Wali Songo, insya Allah ini bukan untuk adu nasab dengan Mbak Lawi. Nah, jadi kalau kami sih keluarga Wali Songo itu sifatnya kami adalah mengikuti ajaran agama Islam. Ta'alamu min asabikum matasilanu bihi arhamakum. Jadi pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menyambungkan silaturahim. Tidak ada kebedaan kemuliaan dari turunan garis laki dengan garis perempuan. Tidak ada rasisme, fasisme. Sifatnya hanya untuk menyambung silaturahim. Dan juga untuk meneruskan perjuangan leluhur yang baik-baik. Harus kita jaga, harus kita teruskan. Dan juga untuk menjaga keislaman di bumi Nusantara ini. Jangan sampai dibelok-belokkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan dulu Wali Songo itu mengajarkan dakwah Islam dengan berbaur, dengan tidak ada rasisme, dengan asimilasi, akulturasi lewat kebudayaan seperti Om Roma, musik, itu harus dipertahankan. Kita harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi NU sendiri, rahmatan lil alamin, agama Islam yang rahmatan lil alamin, diteruskan juga oleh PWLS. Kita mengikuti dakwah Islam, mengikuti jejak estafet perjuangan para Wali Songo. Jadi bukan untuk menjadi rasis, fasis seperti itu, enggak. Tapi memang kita menjaga ilmu silsilah sekedar untuk menjaga sejarah itu. Makanya saya juga menggunakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis Call.